Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Salman, bertemu lagi dengan saya Topan Muhammad Saleh dalam acara Ramadan Bertajwid episode kedua terkait dengan pembahasan tasydid. Ramadan Bertajwid, belajar asik membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Sahabat Salman, setelah di episode sebelumnya kita ketahui siapa manusia yang terbaik, maka kali ini kita akan mengetahui lebih jauh lagi kebaikan apa, balasannya seperti apa bagi orang-orang yang terus beramal soleh dalam kehidupan. Perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kita bayangkan, setiap huruf dalam Al-Quran pahalanya satu kebaikan. Satu kebaikan dikalikan bi asyri amsalihah, 10 kebaikan. Dan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, kesulitan membacanya, maka pahalanya 2 ternyata. Pahala belajar dan pahala usahanya walaupun terbata-bata. Jadi tidak ada usaha amal baik yang Allah sia-siakan. Semuanya bermakna. Dan setiap kebaikan bukan hanya menambahkan pahala, tapi juga bisa menggugurkan dosa. Oleh sebab itu, semakin bersemangat kita belajar Al-Quran, semakin kita bersemangat untuk belajar tasydid. Kali ini, tasydid yang butuh perhatian khusus sebagaimana di akhir episode yang pertama adalah bahasan tentang tasydid di atas nun dan tasydid di atas mim. Masih ingat clue-nya apa? Clue-nya adalah mana tahan. Setiap ada mim atau nun yang bertasydid bukan hanya sekedar ditekan, tapi ditahan. Ini mah spesial. 2 huruf, nun tasydid, mim tasydid. Contoh yang lain supaya lebih real, lebih nyata lagi dalam bahasa Sunda. Ada satu kata yang penulisannya sama tapi mempunyai pengucapan yang berbeda. Satu kata itu yaitu pangpayuna. Pangpayuna apa? Pangpayuna itu artinya paling laku, paling laris. Nunnya atau huruf N-nya tidak ditahan, pangpayuna. Sedangkan pengucapan yang lain dengan tulisan yang sama bisa diucapkan pangpayunna. Pangpayunna berarti paling depan. Jadi jelas, di bahasa Sunda saja pangpayuna paling laris dengan pangpayunna paling depan sudah beda artinya. Oleh sebab itu, sungguh sangat berarti ketika kita memahami tasydid dan menempatkan sesuai dengan pengucapannya menurut kaidah tajwid yang dipelajari. Contoh yang lain, sahabat sekalian, sahabat Salman, kita bisa membuka Quran surat Al-Fatihah. Nah, ini sudah hafal tentunya. Sehari semalam minimal kita membaca Quran surat Al-Fatihah 17 kali di setiap rakaat sholat kita. Baik, kita buka Quran surat Al-Fatihah. Di Quran surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kita perhatikan bagaimana pengucapan tasydid demi tasydid yang kita temukan di setiap kata-katanya. Kita awali dari basmalah sampai akhir ayat ke-7 waladhdallin. Untuk membaca Al-Quran, kita awali dengan ta'awud terlebih dahulu. Saya contohkan ayat demi ayat. Saya satu ayat, sahabat Salman sekalian
di rumahnya masing-masing dimanapun Anda berada, mengikuti ayat demi ayat yang dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat Salman, kesalahan tasdid yang sering kita temukan dalam Quran surat Al-Fatihah, yang pertama adalah pada kalimat Ar-Rahmani. Ingat, tasdid yaitu menekan, maka ro-nya tekan. Ar-Rahmani. Begitupun pada kalimat Ar-Rahimi. Jadi harus ditekan ro-nya. Ar-Rahimi. Jangan sampai tidak ditasdidkan, karena banyak diantaranya yang membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Harusnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oleh sebab itu, di ayat yang pertama dan di ayat ketiga terdapat kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, huruf ro-nya harus ditekan atau ditasdidkan. Lalu yang kedua, kesalahan yang kita dapati ada pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya harus ditekan. Iya. Jangan sampai langsung iya. Jadi tekan. Iyyaka. Iyyaka. Ingat. I baru ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kesalahan yang berikutnya yang kita temukan dalam Quran surat Al-Fatihah, yaitu pengucapan ihdinas siratal mustaqim. Jadi shadnya bertasdid. Ingat, tasdid artinya ditekan, maka shadnya tekan. Ihdinas siratal mustaqim. Dan di ayat terakhir ada huruf dhad yang bertasdid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi la-nya masuk ke dha, waladdallin. Baik, itu hanya tanda tasdid yang ditekan. Lalu bagaimana dengan rumus mana tahan? Mim atau nun yang bertasdid. Contohnya kita bisa temukan dalam Quran surat At-Takatsur. Silakan sahabat sekalian, sahabat Salman, untuk membuka Quran surat At-Takatsur atau dikenal dengan Al-Hakumut. Sama ya, At-Takatsur dan Al-Hakumut itu sama. Baik, saya contohkan ayat demi ayatnya. Anda simak dulu terlebih dahulu, nanti baru ditirukan ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, kita fokus pada ayat terakhir. Di At-Takatsur, di ayat terakhir ada thumma. Ingat, mana tahan. Mimnya ditekan dan ditahan. Hitungannya TKI. 3 ketukan irama. Thumma. Lalu kata yang kedua ada nun tasydid. La tarawunna. Masih 3 ketukan. Lalu di ayat yang terakhir ini, di penghujung ayatnya ada anin na'im, nun tasydid. Ini cukup komplit ya. Ada mim tasydid, ada nun tasydid. Jadi latihan Quran surat At-Takatsur untuk pengecualian. Nun bertasydid, mim bertasydid yang harus ditekan dan ditahan. Dengan penjelasan tersebut, maka ini merupakan akhir dari pembahasan tasydid. Jadi sudah sempurna pembahasannya. Ada yang ditekan, ada yang ditekan dan ditahan khusus untuk mana tahan. Mim tasydid dan nun tasydid ditekan dan ditahan. Demikian sahabat Salman yang bisa disampaikan dalam pembahasan keempat, kesalahan membaca Al-Quran, yaitu tasydid. Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikannya dalam bacaan Al-Quran kita, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, sehingga kita benar membaca tasydid, karena tentu bertasydid merupakan sebuah cara untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tajwid. Dan di penghujung acara Ramadan bertajwid, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kita untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan kita berupaya untuk terus mentadaburi, memahami Al-Quran sambil kita menghafalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham. Ya Hanan ya Manan. Ya badi as-samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan bertajwid, belajar asik membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.